Halo Sampurasun, para warga yang budiman dan baik hati. Balik lagi bareng gua Jaja. Di video kali ini gua mau kasih tutorial cara bikin video sinematik yang realistik bre, pakai AI tanpa harus ngeluarin cuan seperak pun. No skip ya bre ya, karena gua bakalan jelasin serinci mungkin dan gua juga bakalan perlihatkan semua caranya di dalam video ini biar kita tetap bisa gretongan ya bre. Nah, untuk teman-teman yang udah ngasih super thanks, gua ucapin terima kasih banyak ya. Mungkin buat kalian itu tidak seberapa, tapi untuk gua itu sangat luar biasa. Nah oke, nggak usah banyak ini itu lagi, kita langsung cus aja ke tutorialnya. Nah, untuk buat video sinematik dengan durasi agak panjang itu, kita di sini pakai beberapa bantuan AI ya bre ya. Jadi di step ini ada beberapa hal yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Nah, yang paling penting yang harus kita siapkan pertama itu adalah akun Gekmila bre. Yes, bener bre, akun Gekmila. Semakin banyak akun semakin bagus ya. Nah, kenapa? Alasannya karena di sini untuk bikin video atau film ataupun klip, kita nggak bisa cuman pakai satu akun aja bre ya, tolong dicatat. Kalau kita mau bikin klip ataupun video full gratisan tanpa bayar seperak pun, kita nggak bisa cuman pakai satu akun Gekmila aja ya bre ya. Jadi kita mesti siapkan terlebih dahulu akun Gekmilanya sebanyak mungkin. Nah ini contoh project video klip yang baru selesai gua kerjain kemarin ya bre ya. Ini durasinya 3 menit 40 detik. Nah untuk bikin footage sebanyak ini gua ngabisin 20-an akun Gekmila bre, hanya untuk rubah gambar jadi video doang. Nah karena untuk satu scene adegan aja kita perlu 4-5 footage bosku. Nah untuk contoh nih ya, ini untuk contoh buat adegan jalan yang ini nih, ntar. Nah, kayak yang di sini nih. Di sini gua pakai 4 TikTok gambar yang paling mendekati ekspektasi gua, bre. Jadi, untuk bikin satu adegan scene ini aja, gua udah ngabisin satu akun Gekmila, bre, di runway hanya untuk 4 footage ini aja. Jadi, kalau kalian cuman pakai satu akun Gekmila aja, jangankan bikin video panjang. Bikin video durasi 30 detik aja gua yakin gak bakalan jadi videonya. Karena koinnya udah keburu habis atau kreditnya keburu entek, kepake sama footage atau gambar yang salah ataupun yang gak sesuai sama ekspektasinya kita. Jadi gua ingetin sekali lagi ya bre ya, untuk kawan-kawan yang selalu terkendala sama masalah berbayar, bisa diikutin videonya ya bre ya, jangan di skip ya. Di sini gua bakalan liatin gimana cara switch akunnya biar bisa tetap gretongan. Nah, untuk nyiapin banyak akun Gekmila, ini khusus buat yang mau bener-bener full gretongan ya bre ya. Kita bisa bikin akunnya manual sendiri bre, atau kita bisa pakai Mila generator yang ada di Google kayak gini bre. Kita tinggal ketik aja di Google, cari Mila generator. Nah, kita tinggal bikin aja di sini ya bre ya. Nah untuk cara bikinnya mungkin kalian bisa intip aja di YT sebelah ya bre ya, gimana cara bikin Gekmila masal pakai akun generator begini ya bre. Terus mohon maaf ya bre sebelumnya, karena kalau mau full gretongan pasti mesti ada sedikit usahanya ya bosku ya. Kalau kita tidak ada usahanya sama sekali tapi pengen full gretongan, waduh hamba tidak bisa berkata apa-apa lagi kawan, selain berpasrah kepada Tuhan yang Maha Esa. Tanya hodei kudu ngomong naon saya. Nah untuk kalian yang nggak mau ribet dikit, mau nggak mau mesti ngeluarin cuan ya bre ya. Nah di sini maksud gue ngeluarin cuan itu nggak terlalu mahal kok bre, murah banget. Paling cuman 20-200 perak per satu akun Gekmila ya bre ya. Kalian bisa terbang aja ke toko orange atau hijau. Di sana kalian tinggal cari aja akun second Gekmila. Nah di sana kalian bisa cek aja. Ini khusus untuk yang bekerja di bidang kayak gue ya bre ya. Gue saranin pakai cara ini karena ini cara yang cukup efisien untuk bikin akun Gekmila secara massal. Nah kalau akun Gekmilanya udah siap dan stoknya udah agak banyak, kita langsung lanjut aja ke step berikutnya my friend. Nah hal kedua yang mesti kita siapkan itu adalah skrip atau naskah bre buat video atau klip yang mau kita buat.
Kita mesti bikin dulu alur cerita seperti apa untuk film atau videonya kita, biar kita tahu gambar apa aja yang kita butuhkan buat footage videonya kita. Nah, untuk bikin naskahnya kita bisa pakai bantuan Bing aja bosku. Kita tinggal terbang aja ke Google, terus kita cari Copilot Bing ya bre ya. Nah, setelah kita berada di Copilot Bing, di sini kita tinggal minta dibuatkan aja naskah sama deskripsi gambar yang mau kita buat bre. Ini buat contoh aja ya bre ya. Misalkan kita mau bikin video klip tentang seorang wanita yang sedang patah hati ditinggal kekasihnya gitu bre. Ih, gitu bre, yang galau-galau lah. Nah, kita tinggal ketik aja kayak gitu. Misalkan ya alur ceritanya kayak gitu, kita tinggal ketik aja. Nah, kalau kita udah selesai ngasih tahu alur cerita seperti apa yang mau kita buat ke Copilot Bing-nya, di sini kita tinggal enter aja my friend. Terus kita tinggal tunggu aja hingga hasilnya keluar. Nah, kalau udah dikasih skrip naskahnya, di sini kita tinggal copy aja skripnya ini atau naskahnya ini. Lalu kita simpan ke note-nya kita atau ke MS Word-nya kita ya bre ya. Ini bebas mau disimpan di mana aja. Ini sesuka hatinya kalian. Nah, di sini kita udah punya naskah untuk video klipnya kita. Terus kita juga udah punya bayangan untuk bikin footage videonya kita. Sekarang kita bisa langsung choose aja ke step selanjutnya. Nah, di step ini kita bisa cari dulu gambar sampel atau bikin storyboardnya terlebih dahulu bre. Biar nanti pas kita bikin gambar untuk footage-nya kita di image generator, gambarnya itu bisa tetap konsisten bre, atau setidaknya mendekati dari gambar footage dari adegan sebelumnya bre. Nah, sebelum nyari gambar buat storyboardnya, hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah memahami terlebih dahulu isi dari naskah atau adegannya kita bre. Di sini kita benar-benar harus paham dulu bre apa yang mau kita buat, apa yang mesti kita cari, dan environment seperti apa yang kita butuhkan. Untuk contoh, di adegan pertama di naskah gue ini kan berjalan bersama kekasihnya di taman ya bre ya. Terus memeluk lengan kekasihnya. Nah, lalu dalam keadaan cerah dan indah. Nah, di sini kita bisa cari aja terlebih dahulu gambar-gambar tersebut bre. Kita bisa cari dulu gambar sepasang kekasih yang berjalan bersama sambil bergandengan tangan. Nah, buat nyari gambar sampel untuk storyboardnya kita bisa cari aja di Google gambarnya bre. Kita tinggal ketik aja di Google gambar sepasang kekasih yang berjalan di taman. Nah, di sini kita tinggal pilih aja gambar-gambar yang mewakili adegan yang ada di naskahnya kita bre. Nah, kalau gua biasanya gua bakalan nyari setidaknya 4-5 gambar bre. Mulai dari long shoot, middle shoot, close up, backside, samping, sampai detail gambarnya bre. Nah, untuk gambar long shoot itu contohnya kayak gini ya. Nah, yang kayak gini ya bre ya, yang full body kelihatan semua. Nah, yang kayak gini itu gua sebut dengan long shoot bre. Nah, kalau udah dapet gambar long shootnya, kita tinggal save aja gambarnya. Lalu kita bikin folder baru, terus kita kasih nama adegan 1 bre. Terus kita rename juga gambarnya jadi long shoot. Nah, selanjutnya kita bisa nyari gambar untuk close up, middle shoot, backside, sampai detail gambarnya juga bre ya. Kayak gini ya bre. Kita tinggal cari aja semua gambar yang kita perlukan di adegan pertama. Nah, ini dia untuk contoh gambar middle shoot, detail, samping, sama backside-nya bre. Biarpun di sini gua nggak dapat gambar close up-nya, tapi nggak masalah, ntar kita bikin aja manual di image generatornya. Nah, ini yang dinamakan gambar sampel ya bre ya. Ini nanti bakalan berfungsi banget untuk membantu kita bikin gambar di image generator. Jadi kita itu perlu banget ngumpulin dulu atau nyari dulu gambar-gambar sampel kayak gini. Jadi setidaknya itu kita udah punya bayangan terlebih dahulu gambar atau footage seperti apa yang mau kita buat itu bre. Dan ini gambar-gambar yang mewakili di adegan pertama.
Nah, kalau kita udah dapetin gambar sampel yang bisa mewakili adegan di footage utamanya kita, sekarang kita tinggal nyari aja gambar untuk insert di footage kita aja bre, atau gambar tambahan yang kita perlukan di adegan pertamanya kita bre. Nah, untuk mengetahui gambar insert atau gambar tambahan yang kita butuhkan, pertama kita bisa balik lagi ke naskahnya kita bre. Kita bisa intip dulu naskahnya. Nah, di naskah gua ini kan berjalan di taman ya bre ya. Berarti gambar insert yang gua butuhin atau gambar tambahan yang gua butuhin itu adalah taman ya bre ya. Nah, untuk gambar insert atau tambahan lainnya selain taman, di sini kita bisa bayangin aja ada benda apa aja sih di taman itu. Untuk contoh ya, misalkan bangku taman, terus mungkin bunga, terus mungkin lampu taman, pohon, kupu-kupu dan lain-lain. Nangkap kan maksud gua ya? Jadi kita tinggal nyari aja gambar-gambar tersebut lagi bre di Google buat storyboardnya kita atau buat gambar sampelnya kita. Kita balik lagi aja ke Google, lalu kita ketik aja di pencarian. Misalkan di sini gua nyari gambar insert yang pertama terlebih dahulu ya, gambar tambahan terlebih dahulu itu taman. Nah, kalau semisal udah dapat gambar tambahan yang pertama, kita bisa lanjut lagi nyari gambar tambahan lainnya yang ada di taman itu, kayak tadi itu, kayak kursi taman, kayak pohon, kayak kupu-kupu dan lain-lain. Sampai semua gambar tambahannya yang memang kita perlukan itu kita dapatkan semua bre. Nah, kalau kita udah dapetin semua gambar sampel untuk di adegan utamanya, terus kita juga udah dapet gambar insert atau gambar tambahan untuk di adegan utamanya kita juga, kita bisa lanjut nyari gambar sampel lagi untuk di adegan-adegan selanjutnya ya bre ya. Untuk adegan 2, adegan 3, adegan 4 itu kita bisa cari juga gambar sampelnya di Google kayak barusan ya bre. Sampai semua gambar sampel yang kita butuhkan di setiap adegan kita itu ada gambar sampelnya. Biarpun agak sedikit ribet, tapi ini bakalan membantu banget ketika kita bikin gambar di image generator bre. Nah, kalau semua gambar sampelnya untuk setiap adegan kita dapetin semua atau kita udah kumpulin semua, saatnya kita eksekusi di image generator bosku. Kita lanjut ke step selanjutnya. Nah, untuk step eksekusi pembuatan gambar konsisten buat bikin footage-nya, di sini gua saranin pakai Focus Collab ya bre ya. Karena di sini kita bisa bikin gambar sepuasnya bre. Jadi kita bisa gas sesuka hati. Nah, kalau kalian udah di halaman utama image generatornya di Focus Collab, di sini kita atur settingannya dulu ya bre ya. Nah, untuk bikin gambar sinematik, di sini gua saranin pakai rasio yang 5/2 ya bre ya, yang ini. Lalu kita pilih stylenya ya. Nah, kalau stylenya ini disesuaikan aja ya sama projectnya kita masing-masing ya bre ya, karena banyak banget di sini pilihan stylenya. Di sini kalian bisa coba-coba aja untuk stylenya. Nah, kalau untuk gua cuman pakai yang ini aja bos, kayak begini. Nah, kalau kita udah setting, terus rasionya udah kita pilih, sekarang kita tinggal hidupin dulu fitur image to image-nya ya bosku ya. Caranya kita tinggal klik aja atau centang input image yang ini, lalu kita pilih image from yang ini bre. Nah, setelah itu kita scroll sedikit ke bawah, lalu kita centang juga di kolom advance-nya yang ini ya bre. Lalu kita pilih kolom Pirate Kenny yang ini ya bro, di bawah kolom upload gambarnya. Selanjutnya kita tinggal upload aja gambar sampelnya yang tadi kita cari di Google ke sini bre, sesuai dengan urutan adegannya ya bre ya. Kita upload dulu di adegan yang pertama. Nah, kalau udah ke upload, sekarang kita tinggal bermain aja sama promnya bre. Untuk bikin gambar konsisten itu, kita mesti bikin kata kunci manual untuk para pemeran kita bre. Kita bisa deskripsikan terlebih dahulu karakter kita itu mau seperti apa dan bagaimana karakter kita itu. Itu poin pertamanya ya. Nah, untuk contoh di sini gua bikin dulu kata kunci untuk pemeran ceweknya gua atau karakter ceweknya gua dulu. Gua tulis kayak gini ya bre ya, diperhatikan. Nah, di sini gua tulis kata kuncinya kayak begini ya bre ya untuk karakter cewek gua.
Di sini kita mesti kasih tahu secara detail ciri-cirinya ya bre ya. Warna rambutnya kayak apa, terus rambutnya itu pendek atau panjang, lalu si cewek itu penampilannya seperti apa, masih muda atau udah tua, dan lain-lainnya bre ya. Itu harus detail, sedetail mungkin. Dan jangan lupa juga kasih tahu pakaian seperti apa yang mereka kenakan ya. Nah kalau semisal di adegan tersebut itu ada dua karakter atau lebih, kayak di adegan pertama gue ini kan ada dua karakter yang nongol atau tampak di satu frame secara bersamaan, satu cewek dan satu cowok. Di sini kita mesti bikin kata kunci juga untuk karakter lainnya bre. Jadi di sini gua tulis juga kata kunci untuk pemeran cowoknya bre. Nah untuk pemeran cowoknya gua tulis kayak gini bre, sama masih kayak tadi. Kita tinggal kasih tahu aja ciri-ciri detail karakter seperti apa yang kita inginkan bre. Nah kalau kita sudah bikin kata kunci untuk setiap karakternya kita yang ada di frame atau di adegannya kita, khusus untuk kata kunci karakternya kita ini, kita mesti simpen dulu ya bre ya. Kita save ini ke note-nya kita bre. Nah abis kita simpen kata kunci untuk karakternya kita ini, sekarang kita bisa masukin aja lagi kata kunci tambahan di prompt-nya bre. Kayak gini lah contohnya ya, kayak realistik, hyper detail, soft light. Nah ini bisa diimprove sendiri aja ya bre ya. Tapi kalau kalian mau ngikutin punya gua itu juga nggak apa-apa ya bre ya. Nah setelah nambahin kata kunci prompt tambahannya, kita juga bisa ngasih kata kunci untuk environmentnya bre atau lingkungannya. Nah di sini di adegan ini karena mereka lagi ada di taman, jadi tentu aja kata kunci untuk environmentnya gua kasih kata taman ya bre ya, atau garden. Terus di sini juga gua kasihin kata kunci beautiful day bre. Nah setelah itu kita tinggal gas aja bikin gambarnya bre. Kita tinggal klik aja generate yang ini dan tunggu hasilnya keluar. Nah sambil nunggu gua jelasin dikit ya bre ya. Pasti sebagian dari kita, gua yakin nih, pasti melakukan hal ini ketika generate gambar di image generator. Kita bakalan copy kalimat yang ada di naskah di adegan ini, lalu kita langsung pastekan ini ke image generator, dan hasilnya pasti nggak akan sesuai ekspektasi. Nah tentu aja. Kenapa? Alasannya sederhana bre. Karena pasti AI-nya itu kagak bakalan ngerti sama perintah yang kita masukin bre. Nah ini untuk contoh, di sini kan ada kalimat wanita itu. Nah kalau kita langsung copy paste begitu aja deskripsi gambarnya ini atau naskah adegannya ini, tanpa menyertakan gambar sampel, terus kata kunci yang kita kasih ke promptnya juga nggak tepat, AI-nya itu bakalan kebingungan bosku. Nah contoh kalimat atau kata kunci yang membingungkan AI di image generator itu kayak begini bre. Wanita itu. Nah wanita itu tuh seperti apa? Wanita itu yang mana? Jenengnya kayak gimana? Dia lagi ngapain? Terus dia itu seperti apa? Jadi kenapa gua selalu ngomong berulang-ulang, kalau mau dapat gambar dan karakter kita konsisten itu, kita mesti kasih tahu ciri-ciri yang detail ke promptnya bre. Kayak gaya rambut, warna rambut, pakai baju apa, penampilannya seperti apa, agar si AI-nya itu nggak kebingungan bre dengan kata kuncinya kita. Apalagi kalau kita kasih gambar contoh atau gambar sampel yang kita sertakan juga, pasti hasilnya itu bakalan sesuai dengan ekspektasinya kita bre. Nah ntar kita bahas lebih dalam lagi ya di next video tentang gimana cara bikin gambar konsisten dari adegan satu ke adegan yang lain. Nah ini dia udah keluar hasilnya beb. Tuh kalian bisa lihat kan, hasilnya itu sesuai dengan gambar guide-nya kita. Tentu aja karena image to image bos. Ya pasti ada sebagian yang bilang begitu. Makanya gua bilang di awal tadi, kenapa kita mesti nyari dulu gambar sampel yang bisa mewakili adegannya kita bre. Nah ini dia fungsinya. Jadi dengan gambar sampel ini kita bisa bikin gambar yang konsisten dari adegan satu ke adegan lainnya, atau dari footage satu ke footage lainnya bre. Apalagi digabung dengan kata kunci prompt yang detail untuk setiap karakternya kita bre. Pasti gambarnya dari adegan satu ke adegan lainnya itu tetap konsisten. Nah kalau semisal kita udah nemuin gambar yang cocok untuk footage di adegan pertamanya kita tinggal save aja gambarnya. Lalu kita lanjut aja ke footage yang kedua bre. Nah kalau semisal masih di adegan scene yang sama,
Di sini kita nggak perlu rubah lagi kata kunci promptnya bre. Kita tinggal ganti aja gambar sampelnya bre ke gambar selanjutnya kayak gini. Terus dipastikan di kolom menu image promptnya pilih menu yang Perry Kenny yang ini lagi ya bre ya. Kalau nggak pakai menu yang ini, gambarnya kita nggak bakalan bisa di generate dengan benar atau nggak bisa sesuai dengan gambar guide-nya. Nah habis itu kita tinggal generate lagi aja gambarnya dan tunggu lagi hasilnya keluar brody. Nah ini dia hasilnya gambar kedua atau footage kedua di adegan pertama. Gimana? Hasilnya nggak jauh beda kan sama gambar footage yang pertama kita bikin. Kita tinggal lakukan aja hal yang sama bre, sampai semua gambar footage-nya kita dapetin semua. Nah kalau gambar utama footage-nya udah kita dapetin semua, di sini kita tinggal cari aja gambar untuk insert-nya atau gambar tambahannya bosku. Nah caranya kita ganti dulu gambar guide-nya. Nah terus kita pilih misalkan gambar yang bangku taman dulu, yang ini ya bre ya. Nah setelah itu kita hapus kata kunci di prompt pada bagian karakternya aja bre. Nah kalau kita udah hapus kata kunci karakter kita di prompt, kita tinggal generate lagi aja bre gambarnya. Terus kita tunggu lagi gambarnya hingga selesai dibuat sama AI-nya. Nah kalau semua gambar di adegan pertamanya udah kita dapetin semua, dari mulai footage utama sampai gambar insert atau tambahannya kita juga udah dapat, kita bisa langsung gas lagi ke adegan yang kedua bre buat dapetin gambar footage-nya. Nah caranya masih sama persis kayak tadi bre. Pertama kita intip dulu aja guide naskahnya bre, biar kita tahu gambar seperti apa yang mau kita bikin selanjutnya. Nah, di sini di naskah gue ini adegannya itu ceweknya lagi nunggu sendirian sambil galau di kafe ya. Nah setelah kita tahu selanjutnya itu adegan seperti apa dan gambar kayak gimana yang mesti kita buat, kita tinggal copy dulu kata kunci yang udah kita buat dan simpen di note sebelumnya ya bre ya, kata kunci untuk karakternya yang gua maksud itu. Nah karena di adegan ini hanya memperlihatkan pemeran cewek aja yang sedang duduk galau nunggu kekasihnya yang tidak kunjung datang di sebuah kafe sambil merenungi nasibnya. Jadi gua di sini cuman copy aja kata kunci di bagian pemeran ceweknya aja bre ya, atau di karakter ceweknya aja. Nah kata kunci karakter ini digunakan untuk setiap adegan ya bre ya. Kalau misal adegannya ada 2 orang atau 3 orang, berarti semua kata kunci karakternya kita pakai. Kalau semisal di frame itu hanya menunjukkan 1 orang, berarti kita juga harus cuma pakai 1 orang karakter aja bre untuk kata kuncinya. Terus kita tinggal rubah kata kunci tambahan untuk environmentnya atau untuk lingkungannya bre. Nah di adegan pertama itu kan taman ya bre ya. Nah di sini di adegan kedua itu pemerannya itu ada di cafe, jadi otomatis kata kunci tambahan untuk environmentnya tentu aja kita rubah jadi cafe juga bre. Nah kalau semisal kalian mau ganti warna bajunya juga boleh banget bre, karena ini kan sudah berbeda adegan ya. Dan biar menunjukkan bahwa adegan ini adalah hari yang lain dan bukan di hari yang sama ketika di adegan pertama. Nah misalkan di sini kita rubah aja warna bajunya jadi coklat ya bre ya. Terus kita juga bisa kasihin kata kunci untuk emosinya ya bre ya. Maksudnya emosi itu adalah ekspresi wajah daripada si karakternya kita. Di sini gua kasihin kata kunci set untuk ekspresinya atau emosinya. Selanjutnya kita tinggal masukin aja gambar sampel di adegan kedua ke sini bosku. Lalu pastikan lagi kalau menunya ada di kolom yang tepat ya bre ya, yaitu Perry Kenny yang ini ya bre ya. Habis itu kita tinggal eksekusi aja lagi bre dan tunggu hasilnya keluar lagi. Nah kalau udah keluar hasilnya kita tinggal save aja lagi gambarnya bosku. Terus kita lakuin aja lagi step-step kayak gini ya bosku ya, sampai gambar dari semua adegannya kita dapetin semuanya ya, semuanya. Nah kalau gambar footage di semua adegannya udah kita dapetin, sekarang kita rubah wajah karakternya kita terlebih dahulu ya bre ya. Karena wajahnya ini kan masih berbeda-beda dari gambar satu ke gambar lainnya. Jadi kita langsung cus aja ke step selanjutnya. Hampura bre, lanjut di part 2 ya bre ya.
Gua udah coba upload langsung secara full videonya, tapi apa daya kuota tidak menyanggupi karena wifi belum terbayar bre, sedihnya. Jadi lanjut ke part 2 ya bre ya untuk step selanjutnya.